karena kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, selamat tahun baru gitu ya, belum selesai. Saya ini ada Menadonya, ada Ternatenya. Orang Manado itu menutup tahun baru itu 31 Januari. Jadi kalau saudara ke Manado 31 Januari itu akan ramai karena ada acara namanya kuncikan. Jadi kunci tahun. Jadi mengunci tahun baru itu 31 Januari saudara sekalian. Jadi saya rasa tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara ya. Saudara yang sudah mengalami masalah di tahun yang baru katakan heeh. Loh, yang sudah mengalami masalah di tahun baru katakan heeh. Ya saudara sekalian sudah ngalami ya. Mari kita buka Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sama ayat yang ke-14. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sudah sering kita baca. Tetapi hari ini saya ingin bagikan karena kita masih ada di tahun yang baru gitu ya saudara sekalian. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama dan kita amenkan ayat 11 aja ya, kita baca ayat 11 bersama-sama dan kita amenkan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kurang mantap kalau katamunya enggak kita ganti ku. Jadi kita ganti ku dan kita pegang dada kita gini sambil kita ngomong sebab Tuhan ini mengetahui rancangan. Kata aku kita ganti Tuhan ya. Oke saudara. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Kayaknya ada yang salah dari karena tadi kataku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada ini Allah berbicara ku mengenai kita, saudara sekalian. Oke lah, kita ngerti semua. Saudara sekalian, siapa yang tidak suka dijanjiin? Hampir sebagian besar di sini itu perempuan, saudara, wanita. Dan semua kita itu suka dijanjiin, saudara sekalian ya, suka dikasih janji. Walaupun saudara sekalian kadang gombal, kadang janjinya gombal. Yang pernah nerima janji gombal dari mantan pacar atau suaminya ngomong pernah. Janji gombal tuh bukan berarti apa ya, tapi dia berjanji tapi ternyata gak ditepati. Yang pernah ngomong pernah. Karena saya akan ngomong pernah gitu loh, saudara sekalian ya. Saudara dan saudara sekalian kita suka dengar janji gitu ya, dengar janji saudara. Suka mendengar janji-janji. Walaupun kadang itu hanya menyenangkan telinga karena janjinya gombal. Tidak ditepati saudara. Dan hari ini saudara sekalian kita mendengar janji yang indah tentang masa depan. Saudara sekalian, kita mendengar janji yang indah tentang masa depan. Saya tidak akan lama-lama saudara sekalian. Saudara, yang pertama janji ini adalah janji yang luar biasa. Mari sama-sama katakan janji ini adalah janji yang luar biasa. 1, 2, 3. Janji ini adalah janji yang luar biasa. Karena seringnya kita menghafal ayat ini, karena seringnya kita mendengar ayat ini, kita tidak akan menangkap secara spesifik luar biasanya janji yang Allah berikan dalam hidup kita. Tapi hari ini saudara sekalian saya ingin membuka pikiran kita, membuka pandangan kita tentang ayat ini. Tentang ayat 11 ini saudara. Bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Adalah janji Allah kepada kita. Janji yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa saudara sekalian? Janji ini tentang masa depan. Mari ngomong sama-sama janji tentang masa depan. Waktu saudara memikirkan ngomong tentang janji ini tentang janji masa depan. Yang saudara pikirkan kan tidak sedalam yang biasanya saudara sekalian. Hanya bilang gini, oh pasti Tuhan ini berjanji kepada saya tentang masa depan yang penuh harapan, hari depan tanpa kecelakaan, memberikan masa depan yang bahagia. Tapi saudara sekalian sekali lagi saudara renungkan ketika kita menerima janji tentang masa depan. Ini janji yang besar, ini janji yang ajaib. Karena janji ini saudara sekalian tidak bisa diberikan oleh siapapun. Janji tentang masa depan tidak bisa diberikan oleh manusia sehebat apapun dia. Saudara sekalian ini janji yang luar biasa, ini janji yang ajaib. Karena manusia tidak bisa memprediksi hidupnya sendiri, hidup orang lain.
Tidak ada satupun dari kita yang bisa tahu apa yang terjadi nanti, jangankan 1 hari ke depan. Setelah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara sekalian. Betapa terbatasnya manusia, betapa saudara sekalian sangat-sangat terbatasnya pengetahuan kita, khususnya akan masa depan, akan hari esok. Saudara, waktu saudara masuk tahun baru, kalau saudara nonton TV atau saudara mengikuti beberapa TV gitu, saudara akan dapati di sana bagaimana peramal-peramal yang mereka sebut orang pintar padahal bodoh, saudara sekalian, itu mulai meramalkan kondisi Indonesia. Siapa yang akan jadi presiden, saudara sekalian. Ketika disuruh sebut ciri-cirinya, mereka tidak berani kan. Pokoknya presiden, saya sudah tahu siapa presiden nanti 2024. Kalau nyebut ciri-ciri kan saudara langsung ketahuan. Dan saudara sekalian, mereka mulai memprediksi. Kemudian ada yang memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami, saudara sekalian, akan mengalami bencana yang besar di beberapa tempat. Memprediksi bahwa ada beberapa orang besar termasuk artis yang akan meninggal. Saudara, tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur dengan kondisi kita, dengan keterbatasan manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa memprediksi masa depan dia atau masa depan orang lain, saudara sekalian. Saya bisa katakan bahwa masa depan kita itu sangat misteri. Tidak menjadi misteri karena kita menyerahkan masa depan kita ke tangan Allah yang perkasa, yang setuju katakan amin. Tetapi ini janji yang luar biasa karena janji ini tidak bisa diberikan oleh manusia. Janji saudara sekalian, hari ini saudara punya banyak harta. Saudara tidak bisa, saudara mungkin hanya bisa ngomong, nak tenang, kalau mami nggak ada, kamu punya mami sudah siapkan kekayaan yang banyak buat kamu. Tapi saudara sekalian, kita nggak bisa mengerti, saudara, apa yang akan terjadi terhadap anak kita. Apa yang akan terjadi terhadap kondisi ekonomi rumah tangga kita. Satupun dari kita tidak mengerti dan tidak bisa memprediksinya. Saudara, hari ini kenapa saya menyebut janji ini adalah janji yang luar biasa. Karena janji ini diberikan oleh Allah dan Allah memastikan setiap orang yang dikasihnya masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Dan janji ini tentang masa depan hanya bisa diberikan oleh Allah yang maha besar dan maha kuasa. Saudara sekalian, yang kedua saudara sekalian, kenapa janji di ayat 11 ini adalah janji yang luar biasa? Karena janji ini diberikan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Mari sama-sama katakan janji yang diberikan di tengah-tengah kondisi yang sulit. 1, 2, 3. Janji yang diberikan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Saudara sekalian, saudara, janji ini diberikan kepada bangsa Yehuda. Saudara sekalian, ketika mereka dibuang ke Babel, tahun 586 mereka dibuang ke Babel. Dan di tengah-tengah pembuangan itu Allah berfirman kepada Yeremia, sampaikan kepada orang Yehuda, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai mereka. Aku akan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara sekalian, janji ini diberikan di kondisi yang tidak sesuai. Janji ini diberikan di kondisi yang sulit. Janji ini diberikan di tempat di mana seharusnya janji ini akan lebih mustahil untuk diwujudkan, saudara sekalian. Saudara, kalau hari ini saudara sekalian ada anak-anak muda, ini beberapa ada anak muda. Ya semua katanya anak muda, katanya Pak Samuel tadi ya. Saudara sekalian, umurnya boleh tua, semangatnya 17 tahun semua, saudara. Saudara, tapi kalau hari ini di tengah-tengah kita ada anak muda yang saya tahu berprestasi gitu. Yang saya tahu dia aja SD-nya enggak 6 tahun, tapi cuma 4 tahun. SMP-nya cuma 2 tahun, SMA-nya cuma 2 tahun, saking pinternya. Di usia 24 tahun dia sudah memperoleh gelar, ada 5 gelar berderet-deret saudara sekalian di belakangnya. Kemudian saya ngomong begini, kamu ya masa depanmu akan cerah, kamu akan dapat pekerjaan yang baik. Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok. Anaknya berprestasi, anaknya pintar, anaknya pasti keluar universitas, bukan dia cari kerjaan, tapi kerjaan yang nyari dia, saudara sekalian. Dan saudara, secara manusia, secara kondisi, secara fisik kita bisa lihat begini, ini pasti berhasil. Tapi saudara, ketika Allah memberikan janji kepada bangsa Yehuda, mereka ada di tengah-tengah pembuangan, jadi orang penjajahan di Babel. Dan saudara, orang pembuangan, orang jajahan, itu enggak ada masa depan. Dan tiba-tiba saudara sekalian, ada firman,
Saudara sekalian, ada firman, aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh kebahagiaan. Kalau saya orang Yehuda yang terima janji itu, saya ngomong gini, Tuhan kalau kasih janji lihat-lihat dong, gak sesuai. Kami aja bisa hidup, bisa makan aja, masih bisa bernafas aja, udah untung-untungan kan. Kami ada di pembuangan. Kami bukan bangsa yang merdeka di sini, kami ada dalam penjajahan, ada dalam pembuangan. Dan saudara sekalian, janji ini saudara adalah janji di tempat yang sulit. Hari ini saya mau ngajak saudara untuk melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak biasanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Allah kita adalah Allah yang tidak biasanya. Di tempat-tempat di mana kondisi kita sulit, di tempat-tempat di mana rasanya firman Allah, janji Allah sulit untuk dinyatakan, menjadi nyata. Di tempat di mana saudara kita melihat semakin sulitnya janji Allah dinyatakan dalam hidup kita. Di tempat itulah Allah pasti menyatakan janjinya karena dia adalah Allah yang berkuasa. Saudara, kemudian ada banyak kali dari kita membandingkan gitu ya. Kita membandingkan kondisi kita dengan Allah yang besar. Gak mungkin lah anak saya berhasil. Wong dia aja di sekolah aja empot-empotan. Kalau saya gak kirim beras 2 karung ke gurunya gak mungkin naik kelas gitu kan. Karena saya punya teman saudara sekalian. Waktu SMA gitu ya saudara. Gak pinter banget saudara sekalian. Bisa jadi dokter. Dan dia sekolah dengan teman saya yang sama-sama dokter gitu loh. Saya tanya, kok bisa lulus kedokteran? Kok bisa dia bisa dapat gelar dokter? Teman saya ngomong gini, Met, kayak lupa aja, papanya itu kan raja beras. Jadi kalau sudah mau ada apa-apa, papanya tuh kirim bukan satu karung, bukan satu truk, kayak yang open cup itu saudara udah kirim ke dosen-dosennya ngasih beras semua. Anaknya bisa jadi dokter. Masalahnya ketika jadi dokter tidak dapat izin untuk praktek saudara sekalian. Jadi kerjanya cuma ya gitu deh saudara sekalian. Tapi saudara sekalian kadang kita membandingkan kondisi kita dengan Allah dan kita rasanya gak adil banget. Kita ngomong begini, Tuhan gak mungkin loh Tuhan anak saya bisa berhasil. Anak saya ini maaf. Anak saya ini loh bodoh Tuhan. Anak saya gak pintar. Anak saya ini loh gak mungkin Tuhan. Gak mungkin loh Tuhan saya punya masa depan yang bahagia. Kondisi ekonomi keluarga saya sekarang seperti ini. Kondisi keluarga saya, pekerjaan suami saya seperti ini Tuhan. Tuhan gak mungkin saya berhasil. Ini loh Tuhan kondisi politik. Dan saudara sekarang kita kemudian mulai melihat ke masa depan, kita mulai pesimis, kita mulai gak percaya, kita mulai saudara sekarang kehilangan harapan. Saudara tahu enggak di tempat-tempat di mana saudara dan saya merasa janji Allah tidak mungkin digenapi dalam hidup kita karena kondisi kita sulit. Di tempat-tempat seperti itulah janji Allah semakin bercahaya untuk dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak biasanya. Amin saudara sekalian. Amin. Saudara, ada banyak kekhawatiran kan saudara sekalian. Tapi hari ini saudara, kondisi kita tidak mempengaruhi janji Allah digenapi. Ini kata kunci untuk bagian ini. Katakan kondisi kita tidak mempengaruhi janji Allah digenapi. 1, 2, 3. Kondisi kita tidak mempengaruhi janji Allah digenapi. Apapun kondisi saudara hari ini, kalau Tuhan memang berjanji dan Tuhan adalah Allah yang berkuasa menggenapi, dia sanggup menggenapi janjinya. Apapun kondisi kita hari ini saudara sekalian. Apapun keadaan kita, apapun kondisi ekonomi kita hari ini. Karena Allah yang berjanji dia bukan Allah yang biasa, tetapi Allah yang bekerja di tempat-tempat yang mustahil. Dia ubahkan menjadi tidak mustahil. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara sekalian, ini janji yang luar biasa karena diberikan di kondisi yang sulit ya saudara sekalian. Yang ketiga dari bagian ini adalah janji ini diberikan pada orang-orang yang tidak seharusnya menerima janji. Saudara, kenapa saya melihat janji ini sebagai janji yang luar biasa? Karena janji ini diberikan pada orang-orang yang tidak seharusnya menerima janji ini. Oke saudara sekalian, secara ringkas. Pembuangan ke Babel, bangsa Yehuda itu dibuang ke Babel, itu kan sebagai bentuk hukuman. Ngapain Allah buang ke mereka kalau tidak karena hukuman saudara sekalian.
Jadi ada 3 kali pembuangan dan ini saudara sekalian bangsa Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun ini sebagai bentuk hukuman karena bangsa Yehuda berdosa kepada Tuhan. Saudara bisa baca Yeremia pasal yang ke-25, saudara sekalian 23 tahun saudara Yeremia melayani di tengah-tengah bangsa Yehuda. Jadi ada pendeta namanya, nabi namanya Yeremia melayani di tengah-tengah bangsa Yehuda. 23 tahun, berapa tahun? 23 tahun dan saudara sekalian tidak ada satupun bangsa Yehuda yang bertobat. Sehingga saudara kalau saudara baca setelah kitab Yeremia itu ada kitab ratapan. Yang berisi ratapan Yeremia. Yang berisi ratapan karena bangsa yang dia layani. Setiap hari dia keliling sebagai nabi. Saudara dia berkeliling menyampaikan firman Allah. Menyampaikan pesan Allah. Hukuman Allah disampaikan. Tidak ada satupun yang mau bertobat. Pelayan-pelayan yang gak benar. Nabi-nabi yang bernubuat palsu. Dan saudara sekalian ada banyak dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sehingga saudara sekalian Allah membuang bangsa Yehuda selama 70 tahun ke Babel. Sebagai bentuk hukuman Allah terhadap bangsa Yehuda. Sekarang saya mau balik tanya saudara. Kalau saudara sekalian ada orang yang sudah jahat gitu ya. Menyakiti hati Allah gitu saudara sekalian. Orang yang gak benar. Orang yang hidup gak takut akan Allah. Apa layak menerima janji tentang masa depan yang penuh kebahagiaan? Layak gak sih? Gak layak. Gak layak loh saudara sekalian. Gak layak saudara sekalian karena mereka menyakiti hati Allah. Mereka tidak mendengar firman Allah saudara sekalian. Dan bagi saya gak layak bangsa Yehuda terima janji tentang aku akan memberikan masa depan, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, gak layak bangsa Yehuda terima janji Allah ini. Gak layak bagi mereka yang sudah menyakiti, sudah berdosa kepada Allah untuk menerima janji ini. Tetapi untuk bangsa yang berdosa, untuk bangsa yang tidak takut akan Allah, untuk bangsa yang menyakiti hatinya Allah. Untuk bangsa yang seperti inilah, janji Allah tentang hari depan yang penuh dengan damai sejahtera itu diberikan. Bukankah seharusnya kita juga gak layak terima janji Allah? Bukankah seharusnya kita juga gak layak diselamatkan gitu saudara sekalian? Alkitab katakan kita adalah orang yang berdosa. Lebih parah lagi ada bagian yang ngomong kita adalah orang yang najis. Kita gak layak, bukan cuma terima janji Allah ini tentang masa depan. Terima janji keselamatan itu loh saudara sekalian. Saya dan saudara gak layak. Kita orang berdosa. Kecenderungan kita adalah menyakiti hati Tuhan. Ada banyak kita ketika kita di awal tahun kita membuat janji dengan Tuhan. Tuhan, pokoknya Tuhan tahun ini saya mau setia kepada Engkau. Kalau bisa persekutuan Kamis dan kemudian ibadah Minggu. Saya akan hadir terus di Oikos. Tuhan tolong. Tapi saudara baru rintik-rintik hujan turun. Nanti keterusan bisa nyanyian loh saudara ya. Saudara ya. Saudara baru rintik-rintik sedikit. Bu Linda telepon, ayo teko ndak isah hujan deras. Dipikir Allah itu bisa digombali loh saudara sekalian. Dipikir Allah itu bisa digombali. Allah tuh bisa gak tahu kalau di tempatnya kita tuh cuma rintik-rintik. Tapi kita ngomong hujan deras. Nanti dikasih hujan angin sama Tuhan baru kapok loh saudara ya. Tapi kadang kan kita gitu. Padahal janji di awal tahun. Saya mau setia Tuhan. Saya mau hidup benar. Saya mau setia. Saya mau bangun hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Coba kita periksa tanggal berapa ini dan kemudian kita mulai tidak. Sesungguhnya saudara sekalian. Dan kemudian kita berharap. Kita mengklaim bahwa Allah memberikan janji. Masa depan yang penuh kebahagiaan. Saudara, sesungguhnya kita tuh gak layak. Gak layak untuk diselamatkan karena kita najis, saudara sekalian. Gak ada sedikit pun alasan yang Allah temukan dalam hidup kita. Untuk harusnya dia menyelamatkan kita, gak ada alasan. Sesaleh-salehnya kita, sesetia-setianya kita, sebaik-baiknya kita. Itu seperti kain lara di hadapan Allah, kata firman Tuhan. Tapi hari ini kenapa Allah menyelamatkan kita? Karena dia mengasihi kita gitu, saudara sekalian. Hari ini saudara, kalau seandainya sikap, karakter, saudara sekalian kita disinkronkan dengan Allah,
dengan kekudusan Allah, kesetiaan Allah, maka kita terlalu jauh, maka kita harusnya malu. Tapi hari ini kenapa sampai detik ini bahkan kita aminkan sampai selama-lamanya Allah itu menyertai kita. Yang tidak layak ini, yang sering nyakitin Tuhan. Karena saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Janji ini janji luar biasa. Bukan hanya tentang masa depan yang tidak bisa diprediksi. Bukan hanya diberikan di tempat-tempat yang sulit. Tetapi diberikan kepada orang yang gak layak. Termasuk saya dan saudara. Hari ini jangan pernah merasa begini saudara. Pernah merasa berjasa. Dengan semua kondisi baik kita. Karena saudara sekalian sesungguhnya gak ada sedikit pun. Kalau hari ini kita ada. Di tanggal 25 hari ini kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Mari pegang dada dan ngomong gini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan saudara sekalian. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Serius kita bisa masuk tahun ini. Kita lewati 2023. Kita lihat ke belakang pandemi. Dan kita bisa ada sampai hari ini. Sesungguhnya tidak ada sedikit pun jasa kita di sana. Keuangan kita, kekuatan kita, pintarnya kita. Kalau kita ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Allah. Yang kedua saudara sekalian, kenapa janji ini luar biasa? Bukan karena janjinya yang luar biasa aja. Tetapi yang memberikan janji adalah Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, yang memberikan janji adalah Allah yang luar biasa. 1, 2, 3, yang memberikan janji adalah Allah yang... Oke saudara sekalian, mari saya lihatkan beberapa ayat. Ayat 4... Ayat 4 saya bacakan saudara ya. Beginilah firman Tuhan Allah, firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan. Oke, kita lompat lagi sekarang ayat yang ke-8. Mari baca kalimat paling pertama. 1, 2, 3. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oke. Cukup sampai situ aja. Kemudian cari lagi kata-kata yang semesta alam saudara, kayaknya ada beberapa deh. Ayat yang ke-17 dah, saya mungkin kelewatan beberapa ayat. Ayat 17, kalimat pertamanya aja, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, yang pertama saudara, janji ini dari Allah yang luar biasa. Karena janji ini diberikan oleh Allah semesta alam. Mari ngomong yang memberikan janji, Allah pemilik alam semesta. 1, 2, 3, yang memberikan janji, Allah pemilik alam semesta. Oke, saudara sekalian, Allah pemilik alam semesta. Saudara ketika kita membaca Allah semesta alam yang diulang-ulang, Allah semesta alam di pikiran kita apa sih? Memikirkan tentang Allah yang bagaimana? Yang pertama paling banyak mungkin kalau saya cek hari ini satu persatu. Ketika kita baca Allah semesta alam, maka kita akan ngomong Allah pemilik pencipta alam semesta. Ya, amin saudara sekalian ya. Dan ketika saudara sekalian, ketika kita ngomong tentang pemilik alam semesta, dia pencipta alam semesta, dia yang menguasai alam semesta, kita akan sampai pada satu titik saudara bahwa Allah yang berjanji kepada kita, itu adalah Allah yang berkuasa. Yang setuju katakan amin. Itu adalah Allah yang berkuasa. Oke, saya cerita. Satu kali saya pelayanan di satu gereja GBI di Tegal Sari saudara sekalian. Saya pelayanan di situ malam. Saya bawa mobil, Pak Lukas pelayanan agak jauh, bukan di situ, pelayanan tempat lain, dia naik Grab. Karena merasa lebih aman, istrinya bawa mobil dan dia naik Grab tuh merasa lebih aman, saudara sekalian. Jadi saya harusnya lebih dulu selesai dari Pak Lukas pelayanannya. Jadi kemudian karena dia pelayanan di daerah mana ya itu, ya di daerah dekatnya GM itu saudara sekalian, dia pelayanan di situ, saya bilang udahlah kita ketemuan yuk makan malam sama-sama. Saya tunggu di tempat dekat dengan pelayanan saya, jadi ada satu kafe di sana, ayo kita masuk, saya tunggu di situ, kamu nanti nyusul saya ke situ. Saudara sekalian, oke, ya sudah, saya nunggu karena saya duluan selesai saudara sekalian. Dan dia bilang begini, rasanya ini pendetanya mau ngajak aku ngobrol loh, ngobrol. Oke lah, karena saya tahu ada yang mau dibicarakan sebelum Pak Lukas berangkat tuh beberapa hari sebelumnya mereka sudah ngomong-ngomong gitu. Ya udah kamu ngomong-ngomong sebentar. Aku belum pesan makanan ya. Aku mau nunggu kamu aja. Tak pesan minuman gitu sudah.
Jadi saya mulai pesan minuman, sampai tunggu. Kemudian saudara sekalian, loh iki lo malah ngotot pesan makanan. Ya wes gak apa-apa, ngotot ngajak makan, oke gak apa-apa. Tapi aku tetap tunggu di sini ya gitu loh. Karena saudara itu juga belum terlalu malam-malam banget gitu ya. Oke, saudara gak apa-apa udah santai aja. Dan kemudian saudara sekalian, sampai kemudian kafe itu, karena kita tuh sering nongkrong di situ, ada rapat-rapat di kafe itu, jadi pemiliknya, bukan pemiliknya, pelayannya tuh kenal semua. Loh Bu, ya apa gitu. Terus saya bilang, saya mau pulang ya. Jangan. Nanti Pak Lukas datang, jadi sampai tukang parkir kenal gitu loh. Ketok-ketok suge, enggak, kafe biasa aja saudara sekalian ya. Jadi kayak pendeta terkenal gimana, enggak. Karena kami sering rapat mesti di situ, ketemu orang di kafe itu. Jadi seluruh pelayannya kenal, sampai berganti-gantian pelayannya itu kenal semua sama kita. Bu jangan pulang Bu, nanti Pak Lukas datang. Oke, tunggu. Saudara tahu enggak, sampai kafe itu pagarnya ditutup. Saudara, jam 10:30 itu tutup. Orangnya masih ngomong gini, Bu tunggu aja. Jadi saya tuh loh dalam kafe, di tengah-tengah kegelapan saudara sekalian. Parkiran itu sudah gelap. Sampai tukang parkirnya, Bu, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Saya takutnya dia datang, saya pulang, kan selisih. Dan saya sudah telepon bolak-balik, saya pikir oh dia mungkin di jalan lagi ngomong sama pendetanya, nyetir. Pendetanya mungkin dia sungkan jawab HP, kan enggak etis saudara ya. Lagi ngomong sama orang main HP, saya tunggu. Dan saudara sekalian, akhirnya saudara ketika sampai di titik terakhir kafe itu ditutup. Dan kemudian Bu kita pulang ya, saya pulang akhirnya. Pulang itu sudah mau jam 11-an. Ketika saya masuk rumah suami saya tuh sudah gini, sorry ma. Loh kamu kenapa? Dia udah ketiduran di rumah. Udah ketiduran saudara. Sudah, tadi janji loh. Dan saudara sekarang setiap kali main ke kafe itu, orang-orang ngomong gini, Pak Lukas jangan lupa lagi loh kalau janji ya. Dia tuh suka disindir-sindir sama pegawainya, sama pelayannya saudara. Hari ini tuh yang memberikan janji itu bukan seperti itu. Dan sesungguhnya anak kita banyak kali ngecewakan kita. Ya kan? Mama nanti tak ajak makan loh Ma. Waktunya makan, ajak makan keluar. Ma gak iso aku ada kerjaan. Walaupun kadang memang mereka tidak dengan sengaja. Tetapi mereka bukan Allah yang bisa menggenapi janjinya. Karena keterbatasan manusia, keterbatasan suami saya yang lupa janjian sama istrinya. Bablas sudah pulang tidur saudara sekalian. Dan itu nemen sih menurut saya. Saudara sekalian. Saudara, yang memberikan janji itu Allah, alam pemilik alam semesta, Allah yang berkuasa, Allah penguasa alam semesta. Dan ketika kita memikirkan tentang Allah yang luar biasa itu, kita sedang melihat satu sosok pribadi. Saudara sekalian, Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu wow, Allah yang begitu luar biasa. Dan pribadi seperti itulah yang sedang berjanji kepada saya dan kepada saudara, bahwa saya akan memberikan kepada masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara sekalian, bagian ini melihat bahwa yang berjanji adalah Allah yang luar biasa. Memastikan bahwa semua janjinya pasti tergenapi dalam hidup kita. Yang setuju katakan yes. Semangat dong. Percaya Allah enggak sih? Percaya kan? Dia ada Allah yang berkuasa kan? Mari ngomong sama-sama yes. Lebih panjang lagi. Yes pasti tergenapi gitu kan? 1, 2, 3. Yes pasti tergenapi. Pasti tergenapi. Pasti tergenapi saudara sekalian. Entah kondisi anak kita gimana, entah kondisi. Tapi Allah kalau sudah berjanji adalah Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Yang kedua saudara sekalian ayat yang ke-10 saudara. Ayat yang ke-10 sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Barulah ia memperhatikan kamu akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara sekalian yang kedua saudara adalah Allah yang setia menepati janjinya. Harusnya tadi, cerita saya tadi mungkin bagian kedua lebih pas. Suami yang lupa. Kalau Allah gak pernah lupa. Saudara jangan mempertanyakan angka 70. Karena Allah kita adalah Allah penguasa alam, penguasa waktu. Ketika ngomong tentang Allah yang kekal, itu bukan cuma ngomong selama-lamanya. Tetapi Allah yang hadir dalam semua sejarah hidup kita. Allah yang hadir dalam semua waktu di hidup kita. Dan dia adalah Allah yang berkuasa di semua waktu hidup kita. Kalau Allah sudah tahu ini waktu yang tepat untuk menggenapi janjinya, Allah pasti menggenapi janjinya. Allah tidak pernah terlalu cepat, tetapi Allah tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Saudara sekalian, angka 70 itu, saudara sekalian, angka 70 tahun itu bisa buat orang lupa dengan semua janji.
Jangankan 70 tahun, suami saya 2 jam aja lupa, saudara sekalian, ada istrinya lagi nunggu di kafe. Saya juga heran, kenapa waktu dia pulang rumah dia tuh bingung ya, tanya anak-anak, ibu udah pulang apa belum gitu kan saudara sekalian. Kok enggak, langsung masuk kamar, terus geblak saudara sekalian di tempat tidur saudara sekalian. Dan saya juga bingung kenapa ya dia enggak memikirkan, kok enggak ada istri saya, apa gimana saudara sekalian ya. Saya juga bingung ya. Pulang dari sini mau tak tanyai lagi, sudah mau tak ajak tawuran saudara sekalian ya. Kenapa sebenarnya kamu itu ya? Tapi itu kan cukup aneh. Tapi saudara, yang berjanji kepada saya dan saudara, itu Allah yang berjanji, aku akan mengembalikan engkau 70 tahun. Dan ketika 70 tahun, betul-betul bangsa Yehuda dikembalikan Allah ke Yehuda. Bangsa yang dari pembuangan dikembalikan oleh Allah. Sedang menunjukkan satu, Allah kita adalah Allah yang setia. Amin saudara. Satu kali saya khotbah di gereja, satu gereja besar saudara sekalian. Kemudian saudara, ternyata ada tante. Tante itu ya usianya sekarang mungkin 70-an saudara. Tapi saya manggilnya tante. Dan itu masih ada hubungan, bukan hubungan keluarga, tetapi keluarganya suami saya dianggap kayak cucunya mereka. Gitu saudara. Dan lumayan ternama di Surabaya ini untuk gereja-gereja pasti tahu saudara karena bapaknya cukup berpengaruh. Tante itu ternyata hadir ketika saya khotbah. Dan waktu turun, Meta loh tante hadir. Iya aku lihat kamu di belakang gitu kan. Nah saya ini kan akrab, namanya juga suami saya dianggap keluarga. Terus kemudian dia tuh pakai rok lucu. Jadi kayak batiknya Thailand gitu saudara, batiknya Thailand, Vietnam gitu lucu tuh. Saya bilangin, tante cek keren Rek. Maksudnya saya tuh udah umur tapi masih keren tante. Cek keren roknya gitu kan. Karena akrab. Kemudian dia ngomong gini, Meta, tak belikan kamu. Dia nyebutkan angka, kalau saya belikan rok untuk angka itu saya dapat 20 rok saudara sekalian. Itu rok yang udah bagus ya. Jadi dia menyebutkan beberapa jeti saudara untuk harga roknya. Tante belikan, kalau tante itu tante belikan buat kamu gitu kan. Oh ya tante thank you gitu. Sudah 6 bulan berlalu ada acara keluarga. Enggak ada janji. Kemudian saudara sekalian acara keluarga biasanya suami saya yang jadi pengkhotbah dong. Ya saudara sekalian, karena keluarga kan. Kemudian dia bilang, Meta, tante ini begini. Dia janji lagi, mau ngasih apa ke Bali. Saya iya, gak tak tanyai saudara kan nanti gak sopan. Ingatin pas ngamuk saudara sekalian. Roknya mana tante gitu kan. Janji lagi saudara sekalian. Tahun baru, kumpul lagi keluarga, suami saya lagi khotbah. Dan saya mesti hadir, kita mesti hadir. Wajib hadir gitu loh. Meta, tante mau berangkat ke Amerika ini. Ini tante bawa cucu-cucu semua. Oh iya. Nanti tante belikan hadiah. Kamu mau apa? Kamu mau oleh-oleh apa? Saya tuh loh saudara daripada dia tambah berdosa. Saya bilang begini, gak apa-apa tante tempelan kulkas aja 1 gitu kan. Karena saya suka tempelan kulkas. Saya koleksi tempelan kulkas. Saudara sekalian, tempelan kulkas aja 1. Gak berat ya saudara ya. Tempelan kulkas 1. Supaya dia gak tambah berat dosanya di hadapan Tuhan gitu kan. Kemudian, oh ya, enggak, tante gak bakal masak ngasih tempelan kulkas, malu-maluin aja. Nanti tak belikan kamu macam-macam disebutin. Terus saya ngomong sama cucu-cucunya. Ingatin ya, sama Oma ya. Ingatin sama Oma ya. Tante cuma minta tempelan kulkas. Dan ini sudah bertahun-tahun saudara, tidak ada satupun yang tergenapi. Ada banyak yang sering ngecewakan kita kan saudara sekalian. Janji ini, tapi nggak digenapi. Karena kecenderungan kita itu nggak setia seperti Allah yang setia gitu. Allah itu adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Amin. Allah yang setia terhadap janjinya. Bagian yang ketiga dari janji yang dari Allah yang luar biasa adalah dari Allah yang berotoritas. Saudara mari saya minta kita perhatikan lagi ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padamu. Kemudian saudara sekalian ada kata masa depan. Saudara ketika membicarakan tentang rancangan, tentang masa depan, sedang menunjukkan satu bagian dari Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang berotoritas. Yang setuju katakan amin. Oke, kita semua dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita gitu kan. Kemudian saudara sekalian, Allah sudah mengatur jalan hidup kita. Allah sudah melihat, Allah tahu jalan hidup kita. Kemudian dia menerapkan rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Saudara, sulitnya adalah
Rancangan Allah itu tidak diberitahukan kepada kita. Allah tidak memberitahukan kepada saya, Meta, nanti kamu akan menikah dengan yang namanya Lukas. Kamu akan ketemu cowok, gantengnya lumba tapi pelupa akan janji gitu saudara ya. Jadi kamu akan ketemu dengan cowok, kamu akan menikah, tapi kamu tidak akan punya anak. Masalahnya Allah nggak beritahu kita tentang rancangan-rancangannya, gitu saudara sekalian. Tapi sesungguhnya dia adalah Allah yang berotoritas, dia punya rancangan dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Dan saudara sekalian, saudara ini semua rancangan. Allah sudah mengatur hidup kita. Entah apapun kondisi kita, itu semua dalam otoritas Allah, dalam izinnya Allah. Ketika kita membicarakan tentang rancangan, membicarakan tentang masa depan, kita sedang melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang berotoritas atas hidup kita. Sehingga hari ini harusnya tidak perlu terlalu khawatir apapun kondisi kita. Karena ada Allah yang berotoritas atas hidup kita, yang mengetahui jalan hidup kita. Kata Ayub saudara sekalian, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Keindahan jadi orang Kristen adalah jalan hidup kita itu diketahui oleh Allah. Jalan-jalan hidup kita Allah mengaturnya, Allah menguasainya, Allah mengetahuinya. Dan Allah merancangkan semuanya bagi kita dengan begitu indah. Sehingga hari ini saudara sekalian, kalaupun kita melewati lembah kekelaman, kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah biarkan di situ. Kalau kita melewati ada bagian-bagian yang semuanya itu Allah hadir karena dia berotoritas atas hidup kita dan masa depan kita. Seharusnya membuat kita tidak khawatir dengan hidup kita. Ini janji dari Allah yang luar biasa. Oke saudara, saya akan akhiri khotbah saya dengan satu janji yang sebenarnya Allah sulit untuk genapi di hidup kita. Janji itu tentang keselamatan saudara sekalian. Saya ingin bandingkan dengan janji tentang masa depan. Janji tentang keselamatan itu sebenarnya sulit untuk Allah lakukan. Yang pertama kenapa sulit? Karena diberikan kepada orang yang gak layak. Tadi itu loh orang berdosa, najis, orang yang jauh menyakiti hati Allah. Gak mungkin rasanya janji tentang keselamatan itu diberikan, gak mungkin. Yang kedua, kenapa janji ini sulit sebenarnya bagi Allah untuk menggenapinya dalam hidup saya dan hidup saudara. Karena janji ini saudara sekalian, untuk menggenapi janji ini. Roma katakan Allah kemudian memberikan anaknya satu-satunya. Kemudian Alkitab lebih menekankan lagi, anak yang dikasihinya sebagai korban mati di kayu salib supaya janji itu tergenapi. Saudara, janji itu lebih sulit mana sih? Janji tentang masa depan atau janji tentang keselamatan? Tentang keselamatan. Lebih sulit, lebih mustahil menurut saya. Karena untuk keselamatan saya dan saudara yang nilainya lebih dibandingkan kondisi baik, masa depan cerah. Yang nilainya tidak mungkin saudara kita bisa raih. Keselamatan tidak bisa kita raih. Apapun kita lakukan, kesalahan kita tidak bisa kita raih. Untuk sebuah janji yang sangat sulit, yang untuk menggenapinya Allah korbankan anak satu-satunya. Allah korbankan anak yang dicintainya saudara sekalian. Untuk menggenapi janji itu. Tetapi saudara sekalian, untuk sesuatu yang sulit, yang mustahil. Dia tetap menggenapi dan setia dengan janjinya. Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Saudara kemudian bisa membandingkan hari ini. Kalau keselamatan aja diberikan, apalagi janji cuma hal-hal yang tidak sehebat keselamatan, seajaib keselamatan, semustahil keselamatan. Itu Allah berikan dalam hidup kita. Untuk keselamatan aja dia berikan, apalagi cuma kesehatan kita. Kalaupun hari ini kita tetap kita sakit, maka janji tentang penyertaan Allah akan tetap menjadi bagian kita akan tetap dikuatkan. Penyertaan, janji tentang penyertaannya, janji tentang kekuatan, ada banyak hal saudara sekalian. Untuk sesuatu yang mustahil aja, Allah genapi dalam hidup kita dan setia dengan janjinya. Mari tetap kuat di dalam Tuhan hari ini. Amin saudara sekalian, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat. Saya tahu saudara sekalian, bukan meramalkan, tetapi kan kondisi nyata kan. Kita gak akan tahu hari-hari ke depan. Suami saya bilang sama jemaat, kalau bisa tahun-tahun ini jangan ngambil kredit dah. Jangan ngutang dah, karena kita gak pernah tahu kondisi ekonomi kan. Gitu kan. Kita gak pernah tahu kondisi ke depan.
Berdoa supaya Tuhan tetap menolong, semua baik, tapi kita tidak pernah tahu. Tapi di tengah-tengah kondisi sesuatu yang masih misteri bagi kita. Kita mengetahui bahwa Allah sudah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Aku akan memberikan kepada masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Dia adalah Allah pemilik alam semesta. Dia adalah Allah yang berotoritas. Dia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Amin firman Tuhan. Kita nyanyi.